Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Juniarti dari kelas C dengan NIM 22650091. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua jurnal, yaitu jurnal tentang forward chaining dan satu tentang backward chaining. Pertama, jurnal tentang forward chaining. Di sini saya ambil judul dengan rancangan bangunan sistem pakar menentukan bakat anak menggunakan metode Howard Chaining. Di sini terdapat judul dari apa yang saya bahas nanti, yaitu jurnal ilmiah tentang forward chaining, rancangan bangun sistem pakar menentukan bakat anak menggunakan metode Howard Chaining. Jurnal ini ditulis oleh Hadi Jaisman, Sandi Najib, Iskandar, dan Kori Saputra. Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi. Sini tahun perancangan penulisannya yaitu tahun 2021. Howard Chaining bekerja dengan data tersedia menggunakan aturan inferensi satu inferensi untuk mendapatkan data yang lain sampai kesimpulan didapatkan. Mesin inferensi menggunakan Howard Chaining mencari aturan inferensi sampai menentukan satu dari adjacent klausa if-then yang benar. Howard Chaining atau pelacakan ke depan suatu rantai yang dicari atau dilintasi dari suatu permasalahan untuk memperoleh solusinya. Howard Chaining merupakan pendekatan untuk mengontrol inferensi dalam sistem pakar berbasis aturan. Memulai dari sekumpulan data menuju kesimpulan, Howard Chaining digunakan dengan cara penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis atau pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebelah kiri. Di sini menggunakan metode SDLC Waterfall merupakan salah satu metode yang mempunyai ciri khas bahwa pengerjaan setiap fase harus dikerjakan terlebih dahulu. Metodologi penelitian ini menggunakan SDL, di mana dimulai dari requirement, desain, implementasi, dan testing seperti gambar 1 di atas tadi. Gambar 1. Hasil dan pembahasan. Jenis kepribadian yang digunakan adalah Hippocrates Geleneus yang menunjukkan adanya 4 kepribadian, K1, K2, K3, K4. Nama kepribadian: sanguin,
flegmatis, melankolis, dan koleris. Sini ada 4 kepribadian juga: disiplin, mandiri, keras kepala, egois, tegas. Teman-teman bisa melihat jenis sifat yang di dalam kolom. Dan untuk tabel 3 yaitu keputusan bakat. Di sini ada 3 kolom, yaitu pertama jenis tabel 1 yaitu jenis kepribadian, tabel 2 yaitu jenis sifat, dan tabel 3 adalah keputusan bakat. Kemudian dilakukan proses analisis awal pada sistem pakar analisa bakat antara bakat, ciri bakat, dan solusi. Pada tahap ini, perancangan desain antarmuka sistem. Pada penelitian, proses desain sistem hanya untuk pengguna. Sini ada menu sistem, ada menu login, username, password, dan login. Sistem pakar menentukan anak. Di sini untuk from input data konsultasi di gambar 7. Pertama yaitu gambar 5 modul form login, dan untuk gambar 7 from input data konsultasi. Gambar 6 sistem pakar menentukan bakat anak modul from menu utama. Untuk gambar 8 yaitu tampilan printout hasil konsultasi. Jadi kesimpulannya untuk jurnal Harvard Shining ini yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut, yaitu metode Harvard Shining juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan bakat anak pada kepribadian yang berdasarkan fakta dan masukan yang diinput dari pengguna. 2. Dengan adanya sistem pakar untuk menentukan bakat anak berdasarkan kepribadian dapat membantu pengguna atau para orang tua mengetahui tipe kepribadian anak sehingga orang tua dapat memberikan pola belajar. Yang terakhir yaitu aplikasi ini dapat membantu pengguna untuk dapat melakukan konsultasi online serta penggunaan dapat mengenali bakat anak dari hasil diagnosa tes kepribadian. Jadi jurnal yang ditulis oleh Jayusman pada tahun 2021 ini yaitu merancang sistem untuk mengidentifikasi bakat anak berdasarkan kepribadiannya. Studi-studi secara kolektif menunjukkan fleksibilitas dan efektivitas Harvard Shining dalam proses pengambilan keputusan. Baik, kita lanjut ke jurnal yang kedua. Di sini jurnal yang kedua yaitu judulnya tentang sistem pakar menggunakan metode backward chaining dalam mengidentifikasi kandungan senyawa borax, formalin, rhodamin, bidan, metani, yellow pada makanan. Penulisnya di sini yaitu Muhammad Irfan Koil. Kita lanjut. Metodologi penelitian. Di sini tahapan ini merupakan gambaran umum dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian adalah cara yang sistematis untuk menjawab suatu masalah yang akan diteliti menggunakan metode ilmiah. Pada gambar 1 yaitu kerangka kerja penelitian. Berdasarkan kerangka kerja pada gambar 1, maka masing-masing tahapannya dapat dijelaskan pada sub bagian berikut.
Berikut adalah tahapan-tahapan untuk penelitiannya, yaitu satu, mengidentifikasi ruang lingkup masalah. Kedua, menganalisa masalah. Ketiga, menentukan tujuan. Keempat, mempelajari literatur. Mengumpulkan data dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode backward chaining. Agar permasalahan penelitian ini mendapatkan solusi, maka dilakukan analisa dan perancangan terhadap permasalahan. Tabel 1 yaitu jenis-jenis senyawa kimia pada makanan. Dan 2 adalah ciri-ciri senyawa kimia pada makanan. Berikut adalah data yang didapatkan dari Loka Pom Damar Raya, di mana ada data yang ditampilkan merupakan data yang terdapat di Loka Pom tersebut. Gambar 2 yaitu proses iterasi pertama. Gambar 3 iterasi kedua goal. Gambar keempat iterasi ketiga goal, dan gambar kelima yaitu goal KI1. Jadi kesimpulannya yaitu metode backward chaining terdapat 18 ciri fisik makanan yang didapatkan dari pakar, dan terdapat 6 buah data yang dilakukan pencarian dengan sistem menggunakan metode backward chaining. Dan dibandingkan dengan data asli yang didapatkan dari pakar, didapatlah hasil kecocokan data dari pakar. Solusi yang dihasilkan yaitu sampel tersebut harus dilakukan pengujian labor. Diharapkan aplikasi ini dapat membantu masyarakat dalam edukasi senyawa kimia pada makanan dan mengidentifikasi tahap awal makanan sebelum dilaporkan ke pengawas obat dan makanan untuk dilakukan pengujian laboratorium.